Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas ketiga dari mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Perkenalkan, nama saya Desida Tutasik dengan NIM 225790008. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam soal yang pertama, yaitu dampak ekonomi digital terhadap UMKM. Dampak ekonomi digital terhadap UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, sangat besar dan signifikan. Berikut beberapa dampak utama. Yang pertama yaitu peningkatan akses pasar. Dengan adanya ekonomi digital, UMKM dapat mengakses pasar yang lebih luas melalui platform online. Hal ini memungkinkan UMKM untuk menjual produk dan jasa mereka kepada konsumen di seluruh Indonesia dan bahkan di luar negeri. Yang kedua yaitu efisiensi operasional. Teknologi digital dapat membantu UMKM dalam mengoptimalkan operasional mereka. Misalnya, penggunaan sistem manajemen inventaris dan e-commerce dapat membantu UMKM dalam mengelola stok dan penjualan secara lebih efisien. Kemudian poin yang ketiga yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya teknologi digital, UMKM dapat memperoleh data yang lebih akurat dan transparansi tentang penjualan, keuangan, dan operasional mereka. Hal ini dapat membantu UMKM dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas. Poin yang keempat yaitu peningkatan keterlibatan pelanggan. Dengan adanya platform online, UMKM dapat berpartisipasi dan berintegrasi dalam pelanggan secara lebih baik dan memperoleh umpan balik langsung dari mereka. Hal ini dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas produk dan jasa mereka. Kemudian poin yang terakhir yaitu peningkatan daya saing. Dengan adanya ekonomi digital, UMKM dapat bersaing secara lebih baik dengan perusahaan besar. Hal ini karena UMKM dapat menawarkan produk dan jasa yang unik dan inovatif melalui platform online. Secara keseluruhan, dampak ekonomi digital terhadap UMKM sangat besar dan signifikan dengan melalui beberapa poin yang dijelaskan tadi. Kemudian soal yang kedua yaitu tantangan dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Pengembangan ekonomi digital di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang kompleks meskipun ada potensi besar untuk pertumbuhan. Berikut beberapa tantangan utama. Yang pertama yaitu kesenjangan infrastruktur digital. Meskipun internet semakin meluas, ada kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Beberapa daerah terpencil masih memiliki akses yang terbatas atau bahkan tidak ada akses internet sama sekali, sehingga menghambat penyebaran teknologi digital secara merata. Kemudian poin yang kedua yaitu keterbatasan keterampilan digital atau digital literasi. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki keterampilan digital yang memadai. Hal ini terutama yang dirasakan di kalangan UMKM, di mana banyak pelaku usaha kecil yang belum siap memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan bisnis mereka. Kemudian poin yang ketiga yaitu regulasi yang belum mendukung sepenuhnya. Regulasi terkait ekonomi digital masih dalam tahap perkembangan dan seringkali belum mampu mengikuti kecepatan inovasi dan teknologi. Masalah seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, hingga regulasi pajak e-commerce memerlukan perhatian lebih. Kemudian yang keempat yaitu keamanan siber. Dengan berkembangnya ekonomi digital, risiko serangan siber juga meningkat. Serangan seperti peretasan, pencurian data, dan penipuan online menjadi tantangan besar khususnya bagi perusahaan digital yang menyimpan banyak data pengguna. Kemudian poin yang terakhir yaitu persaingan global. Indonesia juga harus menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan global, terutama sektor
e-commerce, dan startup teknologi. Perusahaan lokal perlu meningkatkan inovasi dan daya saing mereka agar mampu bersaing dengan platform internasional yang sudah mapan. Kemudian soal yang ketiga yaitu peran pemerintah dalam mendorong ekonomi digital. Peran pemerintah dalam mendorong ekonomi digital sangat penting. Berikut beberapa peran utama yang dapat dilakukan pemerintah. Poin yang pertama yaitu membangun infrastruktur digital. Pemerintah dapat membangun infrastruktur digital yang memadai seperti jaringan internet berkecepatan tinggi, jaringan seluler 4 GB dan 5 GB, dan fasilitas digital lainnya. Hal ini dapat mendorong adopsi teknologi digital oleh masyarakat dan bisnis. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan literasi digital. Pemerintah dapat meningkatkan literasi digital masyarakat melalui program-program pendidikan digital. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami bagaimana menggunakan teknologi secara efektif. Yang ketiga yaitu mendorong inovasi dan startup. Pemerintah dapat mendorong inovasi dan startup di bidang teknologi digital melalui program-program pendukung seperti inkubator, akselerator, dan venture capital. Hal ini dapat mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi digital melalui regulasi dan kebijakan yang melindungi privasi dan keamanan data pribadi. Hal ini dapat mendorong adopsi teknologi digital oleh masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu mendorong kolaborasi dan ekosistem digital. Pemerintah dapat mendorong kolaborasi dan pembentukan ekosistem digital yang kuat melalui program-program seperti hackathon, festival inovasi, dan jaringan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan akademis. Hal ini dapat mendorong inovasi pertumbuhan ekonomi digital. Kemudian soal yang kelima atau soal yang terakhir yaitu teknologi-teknologi terbaru yang mendukung ekonomi digital. Ada beberapa teknologi terbaru yang menjadi pendorong utama perkembangan ekonomi digital. Teknologi-teknologi ini memainkan peran penting dalam berbagai sektor, mulai dari e-commerce, fintech, logistik, hingga kesehatan digital. Berikut beberapa teknologi yang terbaru mendukung ekonomi digital. Yang pertama yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. AI digunakan untuk memproses data besar, mempersonalisasi pengalaman pengguna, otomatisasi, serta meningkatkan efisiensi operasional. Dalam ekonomi digital atau AI mendukung berbagai bidang seperti analitik pelanggan, chatbot, layanan pelanggan, hingga prediksi tren pasar. Kemudian yang kedua yaitu Internet of Things. Internet of Things memungkinkan berbagai perangkat untuk saling terhubung dan berkomunikasi melalui internet. Teknologi ini mendukung industri logistik, transportasi, manufaktur, hingga pertanian dengan memungkinkan pemantauan dan pengendalian proses secara real-time yang membantu meningkatkan efisiensi produktivitas. Kemudian yang ketiga yaitu blockchain. Blockchain menawarkan transparansi keamanan dan akuntabilitas dalam transaksi digital. Teknologi ini mendukung fintech melalui pengembangan cryptocurrency, kontrak pintar atau smart contracts, serta aplikasi pembayaran lintas negara yang lebih cepat dan aman. Kemudian yang kelima yaitu cloud computing. Layanan
Komputasi awan atau cloud computing memberikan kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih fleksibilitas dan efisiensi. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengakses sumber daya komputasi secara skala besar tanpa harus berinvestasi pada infrastruktur fisik yang mahal. Teknologi ini mendukung perkembangan e-commerce, fintech, dan startup digital. Kemudian yang kelima yaitu Big Data dan Analitik. Big Data dan Analitik memanfaatkan data dalam jumlah besar yang dihasilkan dari berbagai aktivitas digital untuk mendapatkan wawasan bisnis yang lebih mendalam. Teknologi analitik membantu perusahaan untuk memahami perilaku konsumen, membuat keputusan bisnis yang lebih baik, serta menciptakan produk yang lebih tepat sasaran. Kemudian poin yang terakhir yaitu fintech dan pembayaran digital. Teknologi fintech seperti mobile wallet, pembayaran QR, kode, serta aplikasi pembayaran peer-to-peer atau P2P terus berkembang pesat. Teknologi ini memungkinkan transaksi keuangan menjadi lebih cepat, aman, dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk yang belum memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Nah, itu sekian presentasi dari tugas ketiga saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.